Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Miss Deka semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Oke, berjumpa lagi dengan Miss Deka. Ini hari Senin ya, hari Senin ini di pelajaran PPKN ya. Nah, hari ini sebelum kita mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat dan banyak berkahnya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, untuk hari ini ya Miss Deka masih mengajarkan PPKN di bab 3 ya, yaitu tentang KD 3.3 ya, menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Nah, untuk di KD ini tujuannya adalah Miss Deka akan menjelaskan macam-macam keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang keberagaman sosial ya. Kemudian sekarang kita sudah belajar juga kemarin ya keberagaman budaya di Indonesia. Kita belajar tentang faktor penyebab keberagaman budaya itu apa saja ya. Nah, oke, sekarang kita akan ke halaman 78 nak, di mana di sana ada bagian 2 yaitu tentang macam-macam keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, keberagaman budaya ini nak, ini ada beberapa ya, dibagi menjadi beberapa ya. Ada keberagaman lagu daerah ya, ada keberagaman adat istiadat, ada keberagaman alat musik tradisional, kemudian ada keberagaman pakaian daerah, ada keberagaman senjata tradisional, dan yang terakhir ada keberagaman bahasa daerah. Oke. Nah, silakan buka bukumu nak, halaman 78. Sudah dibuka? Oke, kalau sudah dibuka ya, keberagaman budaya di Indonesia ini seperti yang disebutkan tadi terbagi menjadi beberapa ya. Misalkan jelaskan satu persatu, jadi silahkan disimak ya nak ya. Kita akan ke yang pertama dulu, yaitu keberagaman lagu daerah. Nah, lagu daerah ini nak merupakan lagu ya yang syairnya ya ini biasanya menggunakan bahasa daerah ya. Jadi setiap suku daerah atau setiap daerah itu punya lagu-lagu daerahnya seperti itu ya, menggunakan bahasa daerahnya. Bahasa daerah setempat gitu ya, di mana tempat kamu tinggal. Misalnya di Melayu ini ya lagu daerahnya lagu Melayu gitu ya. Nah, lagu daerah yang dinyanyikan ya saat upacara adat ya, lagu daerah ini juga memiliki ya makna yang beragam ya, dan juga ada kayak ceritanya ya. Nah, misalnya misalnya kamu punya lagu daerah yang mengungkapkan misalnya rasa syukur ya, atau mengungkapkan cerita rakyat setempat seperti itu ada ya. Nah, jadi setiap lagu daerah ini mempunyai cerita masing-masing ya. Ada lagu daerah yang menceritakan penyambutan misalnya, ada juga ya. Oke. Sampai sini paham nak? Nah, itu tentang lagu daerah ya. Jadi biasanya lagu daerah itu syairnya menggunakan bahasa daerah. Kemudian untuk isi dari makna dari lagu-lagu tersebut itu bermacam ya. Ada rasa syukur, ada penyambutan, mungkin ada cerita legenda dari tempat tinggal tersebut ya, atau daerah tempat tersebut. Oke. Kemudian yang kedua itu ada keberagaman adat istiadat. Adat istiadat merupakan perilaku budaya ya dan aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat ya nak ya. Nah, setiap anggota masyarakat ini harus melaksanakan adat istiadat tersebut. Jadi kalau kamu tinggal di suatu daerah ya, terus kemudian itu adat istiadatnya kental gitu ya, ya kamu harus ikutin gitu ya, nggak boleh ya, jangan sampai dilewatkan lah kalau bisa gitu ya. Karena itu penting buat kelangsungan nanti kita ke generasi penerus kita ya. Oke. Apabila kita misalnya melanggar atau tidak menjalankan, mereka akan mendapatkan sanksi sosial ya. Tapi misalnya kita ada adat istiadat kita nggak ikutin, biasanya itu dapat sanksi sosial. Tapi ini sifatnya apa ya nak ya? Di daerah-daerah tertentu yang mewajibkan ya. Nah, misalnya setiap daerah umumnya memiliki adat istiadat masing-masing ya. Contohnya itu ada tari pendet, itu adalah tarian tradisional dari Indonesia dari suku Bali. Kemudian ada lompat batu. Nah, ini merupakan upacara adat dari suku Nias ya.
di Sumatera Utara. Nah, itu termasuk adat istiadat ya nak ya. Jadi kayak lompat batu, lihat di bukumu halaman 78 itu ada contoh adat istiadat dari Nias ya, itu lompat batu ya. Nah, untuk adat istiadat ini beragam jenisnya ya. Kita sudah pelajari juga di bab sebelum di kelas sebelumnya ya. Di bab-bab sebelumnya di IPS juga ada itu disebutin semua adat istiadat yang terjadi di setiap daerah itu berbeda-beda. Oke. Lanjut. Kemudian yang C, keberagaman alat musik tradisional. Nah, alat musik yang digunakan untuk mengiringi ya pertunjukan ya tari tradisional atau pertunjukan apapun itu ya untuk kesenian daerah itu ya. Alat musik tradisional ini dimainkan dengan cara yang bermacam-macam. Ada yang ditiup, ada yang dipetik, ada yang dipukul ya. Banyak sekali macamnya ya nak ya. Nah, di setiap provinsi ini memiliki alat musik tradisional yang khas. Jadi alat musik ini tadi gunanya adalah untuk mengiringi pertunjukan seni atau seni tari boleh, seni apapun itu ya. Biasanya digunakanlah alat musik ini untuk mengiringi pertunjukan-pertunjukan ini, oke? Dan itu punya ciri khasnya masing-masing ya. Contoh di bukumu itu ada gamelan Bali adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Gamelan ini dimainkan untuk mengiringi sebuah tarian Bali ya nak ya. Itu contoh ya. Oke, selanjutnya di bagian D itu ada keberagaman pakaian daerah. Nah, ini kalian juga sudah tahu ya. Kalian juga pasti punya di rumah namanya pakaian daerah ya. Pakaian dari suku kalian masing-masing atau pakaian dari daerah tempat kalian tinggal. Nah, pakaian daerah ini digunakan untuk apa, Miss? Di pakaian daerah ini digunakan dalam upacara adat maupun pesta pernikahan. Biasanya kalau ada upacara-upacara adat itu nak ya, itu sering banget dipakai ya. Harus pakai baju, memang baju khas ya, baju tradisional ya, pakaian tradisional gitu ya, pakaian daerah. Kemudian kalau misalnya ada upacara pernikahan ya, kalau kalian undangan pasti pakai baju terbaik kalian. Nah, misalnya kalian pakai baju kurung, kalau di Melayu sini ya nak ya, di Bintan ini ya, itu biasa pakai baju kurung. Atau yang orang Jawa biasa dia pakai kebaya seperti itu ya. Jadi macam-macam ya nak ya. Namanya pakaian daerah. Pakaian daerah ini umumnya terdiri atas penutup kepala ya, biasanya pakai yang ada di kepala, baju, celana, dan juga ada aksesoris-aksesoris tertentu ya. Salah satu upaya pelestarian pakaian daerah adalah dengan cara menggunakannya dalam berbagai kegiatan tradisional maupun nasional ya. Kita sebagai anak sekolah itu juga biasanya menggunakan pakaian daerah untuk event-event tertentu, misalnya Kartini ya. Event hari Kartini, event hari Hari Pendidikan juga bisa ya. Kemudian banyak sekali lah event-event 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan, itu biasanya kita pakai pakaian daerah ya. Sebagai bentuk untuk melestarikan pakaian daerah tersebut ya. Oke, selanjutnya ada yang bagian E, yaitu keberagaman senjata tradisional. Salah satu aksesoris pakaian daerah adalah senjata tradisional. Nah, senjata tradisional ini biasanya dipakai misalnya kalau kita pakai baju daerah itu diselipin ya di antara celana ya, di pinggang ya. Seperti itu bisa juga. Atau kalau zaman dahulu senjata tradisional ini digunakan untuk berburu hewan. Namun sekarang itu nggak digunakan lagi ya. Sekarang senjata tradisional itu digunakan sebagai perlengkapan dalam upacara adat. Bisa juga ya, ada juga senjata yang dilapisi dengan kayu atau kulit. Ada juga senjata yang dihiasin dengan bulu binatang ya. Nah, ada berbagai contoh, banyak sekali contohnya ya, senjata tradisional ini. Nah, ada rencong ya, merupakan senjata khas tradisional Indonesia yang berasal dari Aceh. Terus misalnya ada keris, ada lain sebagainya gitu ya. Nah, ingat senjata tradisional ini sekarang digunakan untuk perlengkap aksesoris dari pakaian adat ya, atau sebagai perlengkapan untuk upacara adat seperti itu ya. Yang terakhir kita punya keberagaman bahasa daerah. Nah, setiap provinsi ini di Indonesia ini memiliki yang namanya bahasa daerah masing-masing ya. Jadi emang bahasa daerah ini merupakan bahasa yang digunakan di suatu wilayah ya, bukan untuk nasional ya, tetapi untuk setiap daerah yang kalian tempatin ya. Nah,
Bahasa daerah ini digunakan sebagai alat komunikasi masyarakat di suatu daerah. Misalnya kita di Melayu, di Bintan bahasanya Melayu, ya berarti kita misalnya dengan sesama orang Melayu biasanya komunikasinya dengan bahasa daerah yaitu bahasa Melayu ya nak ya. Kemudian misalnya kita di Jawa ketemu sama ya orang Jawa ya kita pakai bahasa Jawa ya. Jadi itu memang sebagai bahasa daerah di suatu daerah tertentu ya. Jadi kalau misalnya kamu di Bintan kamu ngomong Jawa sama orang Melayu ya nggak nyambung ya, nggak cocok seperti itu. Nah meskipun memiliki perbedaan bahasa daerah, bahasa Indonesia dipersatukan oleh bangsa Indonesia ini persatukan oleh bahasa Indonesia. Jadi walaupun kita punya bahasa daerah masing-masing, kalau kita ketemu sama orang yang beda mungkin suku sama kita, beda bahasa sama kita, ya kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Oke? Nah, itu tadi penjelasan dari Miss Deka, itu ada 6 ya nak ya. 6, sekitar 6 macam-macam keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, Miss harap kalian paham dengan apa yang Miss jelaskan hari ini dan semoga yang Miss jelaskan ini bermanfaat sekali buat kalian, menambah pengetahuan buat kalian semua. Oke? Thank you sudah menonton video dari Miss Deka. Sampai jumpa. Bye-bye.